حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. Siapapun pasti tidak ada yang mau terbebani dengan utang. Hidup terbebas dari jeratan utang menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk menjalankan sebuah usaha, baik itu usaha kecil maupun usaha besar, seolah-olah tidak ada jalan lain kecuali meminjam sejumlah uang kepada bank. Bagi umat Islam yang sadar dengan bahaya riba atau bunga bank, berusaha tidak bersentuhan dengan bank. Dengan berbagai cara, mereka berusaha membangun usahanya dari modal sendiri. Di antara mereka, ada yang sukses dengan jalan ini. Namun sebagian besar gagal untuk mengembangkan usahanya. Hadirnya bank syariah membawa angin segar bagi para pengusaha kecil ini. Mereka berharap mendapat modal usaha tanpa harus terjerat dengan jeratan bunga bank yang mencekik. Namun faktanya, berbagai produk bank syariah belum banyak menyentuh para pengusaha muslim. Di antara mereka, masih banyak yang menaruh kepercayaan pada bank konvensional. Yang ditawarkan oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional gitu. Kemudahan-kemudahannya pun sebenarnya mirip-mirip ya. Lebih karena mereka kemungkinan besar sedang over liquidity gitu. Tapi kalau dari sisi bahwa dia ada keunggulan gitu, menurut saya sih pertimbangannya mungkin semata-mata hanya karena bahwa bank syariah adalah bank yang tanda kutip halal. Yang jelas kalau kita bilang syar'i ya halal dia. Yang lain sementara ini masih belum bisa ya untuk disandingkan bahwa ini jauh lebih unggul dibandingkan yang ini. Karena ada 3 hal kan kalau di perbankan, yang SDM, teknologi, sama jaringan. Tiga-tiganya ini mungkin posisinya masih jauh di bawah lah dibandingkan konvensional. Gitu. Tak hanya kalangan pengusaha muslim, masyarakat pun lebih percaya untuk menitipkan dananya di bank-bank umum. Selain dianggap lebih aman dan praktis, jaringannya tersebar di berbagai daerah, sehingga lebih memudahkan bagi nasabah untuk berhubungan dengan lembaga keuangan ini. Apalagi mereka tergiur dengan hadiah undian yang spektakuler. Kampanye untuk menggalakkan bank syariah masih membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Nasabah umat Islam tidak perlu disalahkan. Mereka berpikir lebih praktis dan simpel. Boleh jadi, bank syariah yang kini banyak dikelola dan berada di bawah manajemen bank-bank umum masih dipandang sebelah mata dan belum dijadikan prioritas. Seolah-olah bank syariah hanya pelengkap untuk memenuhi animo sebagian umat Islam yang ingin terbebas dari riba. Inilah realitas seperti yang sempat diingatkan oleh Nabi, bahwa umat Islam suatu masa tidak akan terhindarkan dari riba, sekalipun hanya terkena debu-debunya. Islam itu kan sangat memperhatikan tentang seluruh permasalahan hidup yang akan membuat manusia bahagia di dunia. Di antaranya masalah ekonomi. Perekonomian itu masalah besar. Ketika perekonomian masalah besar, dan itu yang akan membuat orang menjadi bagian dari kebahagiaan manusia, maka diatur. Apa saja yang akan merusak perekonomian pasti diharamkan. Maka riba itu diharamkan di dalam Islam, itu karena memang sangat buruk, berbahaya sekali. Jadi bisa dibayangkan bahwa Yahudi yang jumlahnya kecil, masyarakat marginal saat itu saja, itu sudah bisa menyebarkan riba. Maka bagaimana dengan peradaban hari ini? Yang peradaban hari ini adalah peradaban yang dikuasai Yahudi, maka sudah pasti otomatis kekuatan mereka untuk menguasai bumi dengan cara ribawi pasti akan terjadi lebih dahsyat lagi. Hidup sejalan dengan tuntutan Rasulullah menjadi dambaan bagi hamba-hamba yang soleh. Sudah saatnya umat Islam kembali membangun gerakan bersama untuk menjalani hidup penuh berkah. Prinsipnya ya, kalau di ekonomi syariah atau yang Islam mengusung asas kesetaraan. Semua orang harus mempunyai akses yang sama. Akses yang sama itu berarti pasar, modal, dan lain sebagainya. Jadi akses terhadap pasar, akses terhadap modal yang sama. Terus kemudian kerjasama yang adil. Resiko ditanggung bareng. Bank merupakan pilihan orang di zaman ini untuk menyimpan uangnya. Sebagian orang-orang ini tahu hasil tabungannya lebih rendah dari inflasi. Sebagian tidak tahu dan sebagian lagi tidak peduli. Yang jelas mereka tidak pernah tahu siapa yang akhirnya menggunakan uang yang mereka tabung ini. Namun sebenarnya ada solusi terbaik sesuai syariah untuk menabung. Uang tidak disimpan dan mengendap,
tapi diputar menjadi investasi yang produktif dalam berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha muslim yang profesional dan amanah. Konkretnya begini, saya kasih contoh yang kerjasama modal gitu ya. Dalam kerjasama modal sebenarnya sederhana. Kalau saya misalnya punya keahlian, punya usaha, saya nggak punya modal, Anda punya modal. Maka Anda bertindak sebagai sahibul mal, saya bertindak sebagai mudharib, pelaksana usaha, pengelola usaha. Terus kemudian saya bekerja keras, mau mengimplementasikan hasil itu. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Kalau berhasil, saya berbagi hasil dengan Anda sebagai pemodal. Kalau saya gagal, saya sudah habis waktu bekerja keras, nggak dapat apa-apa. Anda kehilangan uang Anda. Gitu. Jadi Anda menanggung risiko uang, kehilangan uang, saya menanggung risiko kehilangan waktu. Bank dengan keahliannya sekarang, gitu misalnya, bisa bank mengidentifikasi pengusaha-pengusaha, usaha-usaha yang baik, yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha yang amanah, yang terpercaya. Kemudian bank membuat daftarnya, membuat semacam portofolionya. Bank A mempunyai sekelompok pengusaha, sekelompok jenis usaha yang ini. Sehingga ketika orang menabung di bank, berinvestasi di bank, Anda misalnya punya uang 1 miliar di bank, Anda bisa nanya ke bank, portofolio Anda yang Anda danai siapa? Bank menunjukkan ini. Nah, Anda milih. Uang saya untuk si fulan, untuk usahanya ini, dan seterusnya. Perbankan syariah sudah mengenal model mudharabah muqayyadah yang selama ini tidak banyak dikembangkan. Padahal model investasi inilah yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan sendirinya, bank syariah akan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Investasi modal syariah ini berbeda dengan investasi di pasar modal, bursa saham atau reksadana yang lebih banyak spekulatifnya. Pergerakan investasi di pasar konvensional ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dikenal, sehingga harga bisa tiba-tiba naik, sekaligus bisa anjlok dan menghancurkan roda ekonomi di negeri ini. Dengan model investasi syariah inilah, masyarakat bisa memilih usaha yang mau didanai dari daftar usaha yang sudah diverifikasi oleh juru tulis bank. Masyarakat menyetor modal ke bank untuk diteruskan ke pengusaha yang didanai. Sementara bank mengawasi dan mencatat penggunaan dana, melaporkan hasil, dan menyalurkan pengembalian modal dan pembagian hasil. Para pengusaha yang qawiyun amin atau profesional dan amanah tidak akan kesulitan modal karena modal mengalir dari mana-mana, bahkan juga dari luar negeri. Bank-bank syariah akan memperoleh peluang pasar yang unik yang tidak dimiliki oleh pesaingnya yang konvensional. Negeri ini tidak akan kesulitan menarik investor dari luar negeri. Masyarakat memiliki pilihannya sendiri untuk menyalurkan tabungannya menjadi investasi mudharabah muqayyadah. Mereka tahu betul siapa yang menggunakan, memutar uangnya. Insya Allah hasil juga lebih baik. Gerakan ini insya Allah akan membangun perkembangan ekonomi umat lebih baik lagi dan sebuah cara cerdas untuk mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan akan terdistribusi dengan baik dan dinikmati oleh banyak orang. Inilah sebuah negeri dengan masyarakat madani yang diidam-idamkan oleh umat Islam. Sebuah masyarakat sejahtera, adil dan makmur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.